Shalom Jemaat GKI Penuh yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Batu fondasi untuk sukses yang seimbang adalah kejujuran, karakter, integritas, iman, cinta, dan kesetiaan. Di dalam Mazmur 25 ayat 21 berkata, "Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau." Kejujuran sering menyakitkan, tapi itu lebih baik daripada kebohongan yang sepertinya membawa manfaat. Tetap saja, pilihlah kejujuran. Endingnya kebahagiaan dan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siang hari ini beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKI Penuai, pada siang hari ini kembali kita bertemu bersama-sama beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari sebelumnya kita sama-sama bersatu hati dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami mau beribadah kembali. Biar ibadah ini terus ya Bapa menjadi ibadah yang memberkati, ibadah yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kau berkati sidang jemaat-Mu sehingga apa yang kami dengar nanti ya Bapa merupakan isi hati-Mu ya Bapa, menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sama-sama berkata amin. Kami percaya Tuhan Yesus adalah kekuatan. Di mana hati kita bersyukur, kekuatan ada di dalam kita. Terima. Mari kita buka suara kita nyanyi bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, nasib kasih setiamu tak pergi dariku. Kita nyanyi dari awal. Tuhan kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita.
kita penuh dengan ucapan syukur kita. Mari biarkan hati kita terus percaya kepada Tuhan, walaupun di musim apapun, situasi apapun, biar hati kita terus percaya kepada Tuhan yang memegang hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tanya kita dari awal lagi dengan hati yang penuh percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan iman, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau percaya, kami bersyukur, kami mau percaya. Kami bersyukur, Kau yang layak kami sembah, Kau yang kami percaya. Terima kasih, Kau yang Haleluya, benar hati kami penuh dengan percaya. Kami selalu percaya Tuhan akan janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang terus ada di depan kami, Engkau yang terus ya Bapa memegang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mau beribadah, kami mau mendengarkan isi hati. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Dan terima kasih Bapa kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau. Bahkan saatnya Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pada siang hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita mau sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-42. Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-42. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saya mau beri tekanan dengan kalimat yang mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, di Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 ini merupakan kisah atau peristiwa di mana Yesus berdoa sebelum terjadinya penangkapan. Kalau kita lihat di mana kisah seterusnya bahwa Yesus disalibkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, perhatikan, kalau kita membandingkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai 46, itu merupakan peristiwa yang sama di mana Tuhan Yesus itu berdoa di dalam Taman Getsemani, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-26, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu 3 kali berdoa, ya. Kalau kita lihat kan di Lukas pasal yang ke-22 ini hanya sekali dicatat bahwa Tuhan Yesus itu berdoa, dan di dalam doa tersebut Tuhan mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini peristiwa di mana Tuhan Yesus akan ditangkap dan akan diserahkan kepada Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau kita belajar sama-sama pada siang hari ini adalah tentang hal berdoa, ya Bapak Ibu, tentang hal berdoa. Nah, kalau kita perhatikan kembali dalam Matius pasal yang ke-26, di situ kan dikatakan bahwa 3 kali Yesus itu bolak-balik berdoa sebelum dia ditangkap dan diserahkan kepada Kaisar Romawi. Nah, ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa doa itu sangatlah penting dalam kehidupan orang percaya, ya. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, gitu. Nah, berdoa, kalau kita lihat berdoa itu, ya, kalau kita perhatikan secara umum, berdoa itu adalah cara orang-orang untuk berhubungan dengan Tuhan yang dipercaya. Baik itu orang Kristen maupun orang non-Kristen ataupun agama-agama berada di luar Kristen, semua memiliki yang namanya berdoa. Dan biasanya doa ini merupakan sarana di mana kita sebagai orang-orang yang bertuhan ataupun kita sebagai orang-orang yang beragama itu datang menghadap kepada Tuhan. Dan doa ini biasanya dikenal sebagai alat komunikasi, ya, alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, bukan hanya orang yang berada di luar Kristen, tetapi agama-agama Kristen pun, ya, sangat menitik beratkan atau sangat menekankan bahwa sebagai orang Kristen kita harus memiliki kehidupan berdoa, gitu. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa doa itu merupakan nafas orang percaya. Artinya sebagai orang percaya pasti kita berdoa, gitu. Karena berdoa itu, saya katakan tadi, itu adalah alat komunikasi atau sarana di mana kita bertemu dengan Tuhan.
Nah, kalau kita katakan berdoa itu merupakan sebagai alat komunikasi, dengan kata lain komunikasi. Komunikasi kan berarti komunikasi yang benar itu ada komunikasi dua arah begitu, ya. Komunikasi dua arah. Ketika saya berbicara dengan teman saya ataupun orang lain, kan ada semacam timbal balik seperti itu. Nah, sama halnya dengan berdoa gitu. Di dalam berdoa, berdoa itu tidak hanya berisikan ataupun tidak hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi berdoa itu merupakan suatu komunikasi antara kita sebagai orang percaya dengan Tuhan, ya. Seperti apa gitu ya isi doa itu? Nah, biasanya kalau kita lihat ya, doa itu biasanya berisikan adanya penyembahan. Doa itu biasanya berisikan pertobatan. Pertobatan artinya kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan doa itu juga berisikan permintaan. Dan biasanya doa itu juga berisi penyerahan. Nah, sama kalau kita perhatikan ya, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa, dia mengatakan bahwa jangan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, setiap kali Tuhan Yesus berdoa, bahkan ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa, di situ ada ditekankan tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau kita perhatikan, di dalam doa-doa Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus itu tidak sekedar kayak berdoa tuh ada penyembahan, ada permintaan semacam itu. Tetapi dalam doa-doa Tuhan Yesus itu ada yang namanya penyerahan gitu. Jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Selalu Tuhan Yesus ketika dia berdoa, selalu dia menekankan di akhir doanya itu mengatakan jangan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ini yang akan sama-sama kita pelajari pada siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa kedewasaan iman seseorang itu menentukan cara dan isi doanya. Ya. Kedewasaan iman seseorang itu akan menentukan cara dan isi doanya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang percaya, itu ada namanya petobat baru, ada yang namanya jemaat, ada yang namanya pelayan Tuhan, dan ada yang namanya hamba Tuhan. Nah, dari semua ini, semua level yang ada ini, kita bisa akan melihat itu pasti ada perbedaan gitu ya. Setiap kali kalau kita suruh petobat baru yang berdoa, atau jemaat yang berdoa, atau pelayan Tuhan yang berdoa, itu pasti berbeda-beda gitu ya. Pasti berbeda-beda. Nah, biasanya Bapak Ibu, Tuhan itu juga mendidik kita melalui doa dari apa yang kita minta. Contohnya, ketika saya mulai mengikut Tuhan atau mulai percaya kepada Tuhan, dengan kata lain saya petobat baru. Setiap kali apa yang saya doakan itu pasti terjadi. Benar gak? Saya pasti yakin setiap kita yang ketika baru mengenal Tuhan pasti mengalami hal ini. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, itu seperti terjadi gitu. Seperti terjawab gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kenapa ketika kita berdoa sepertinya kayak Tuhan itu mulai diam gitu. Tuhan itu mulai kayak perlahan-lahan tuh sepertinya tidak menjawab setiap doa-doa kita. Nah, ini yang saya katakan, ternyata biasanya Tuhan juga itu mendidik kita melalui doa-doa kita. Artinya Tuhan itu tidak mau menjadikan kita itu seperti anak-anak bayi yang selalu membutuhkan susu gitu, ya. Tuhan itu juga tidak mau setiap apa yang kita minta Tuhan itu menjawab, tidak. Tetapi ketika kita berdoa, kalau Tuhan tidak menjawab, itu artinya Tuhan itu sedang membentuk kita gitu, menguji kesetiaan kita, menguji ketekunan kita. Apakah ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita tetap berdoa di hadapan Tuhan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan heran gitu ya, ketika Bapak Ibu baru mengenal Tuhan, baru Bapak Ibu berdoa, dan setiap kali Bapak Ibu berdoa Tuhan selalu menjawab. Jangan heran gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, sepertinya kayak itu Tuhan tuh udah mulai gak menjawab gitu doa-doa saya. Itu artinya Bapak Ibu itu sedang masuk di dalam fase di mana Tuhan itu sedang membentuk kehidupan kita.
Karena Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi anak-anak kecil yang selalu membutuhkan susu. Tetapi terkadang kita sebagai orang percaya, semakin iman kita bertumbuh, semakin kita menjadi dewasa dalam Tuhan, Tuhan itu juga akan memberikan makanan-makanan yang keras gitu, membentuk kita. Bukan lagi menjadi pribadi-pribadi yang lembek, bukan lagi menjadi iman-iman yang lemah, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ini yang saya katakan bahwa ternyata kedewasaan iman seseorang itu juga akan menentukan cara dan isi berdoanya. Cara saya berdoa saat ini itu jauh berbeda dengan cara ketika saya berdoa waktu saya baru mengenal Tuhan. Itu jauh berbeda, ya Bapak Ibu. Dan saya juga percaya Bapak Ibu juga mengalami hal-hal ini, ya. Artinya cara ataupun isi berdoa itu bukan ditentukan dari isinya, susunan kalimatnya. Bukan itu yang saya maksudkan Bapak Ibu. Nah, kalau saya katakan tadi bahwa kedewasaan iman seseorang menentukan cara dan isi doanya. Nah, dengan kata lain, semakin orang itu dewasa iman seseorang, maka akan semakin berkualitas isi doanya. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, semakin dewasa iman seseorang, maka akan semakin berkualitas isi doanya. Apa sih yang dimaksud dengan berkualitas seperti itu? Nah, berkualitas yang saya pelajari secara pribadi, doa yang berkualitas itu adalah doa yang tidak hanya mau didengar, ya. Doa yang tidak hanya mau didengar, namun juga mau mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkualitasnya doa seseorang itu adalah isi doa yang tidak hanya untuk kepentingan pribadi gitu, tetapi selalu mendoakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti bahwa setiap kita dilarang untuk meminta sesuatu. Begini Bapak Ibu, kalau saya katakan isi doa yang tidak untuk kepentingan pribadi namun untuk kemuliaan Tuhan, ketika kita meminta, contohnya kita berdoa untuk meminta sebuah mobil gitu. Ketika Tuhan menjawab kita, artinya bagaimana caranya mobil yang Tuhan berikan itu bisa mempermuliakan Tuhan. Ya, contoh simpelnya misalnya ke gereja, mungkin kita bisa menggunakan mobil itu untuk menjemput jemaat yang tidak memiliki kendaraan ataupun yang kesulitan transportasi seperti itu. Itu kan artinya kita berdoa untuk sesuatu, kita minta untuk sesuatu, bukan untuk hanya kepentingan pribadi, tetapi bagaimana apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu sesuatu yang pada akhirnya, pada endingnya, itu mempermuliakan nama Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan yang ketiga, doa yang berkualitas itu adalah selalu mengembalikan kepada kedaulatan Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus berdoa meminta sesuatu kepada Bapa, dia tidak memaksakan kehendaknya Bapak Ibu. Tetapi pada endingnya dia akan selalu mengatakan, jangan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa belajar sebenarnya bahwa ketika kita berdoa, jangan sesekali kita itu berusaha memaksakan kehendak kita. Tetapi bagaimana kita belajar dengan rendah hati, kita akan mengembalikan semuanya kepada Bapa. Biar kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Ya, kadang-kadang kan ada orang berdoa tuh yang kayak ngotot gitu ya, memaksakan kehendak. Bahkan lebih parahnya ketika dia berdoa, dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada dia. Tadi saya sudah katakan bahwa berdoa itu tidak hanya satu arah Bapak Ibu. Ya, berdoa itu tidak hanya bicara tentang kita bertele-tele di hadapan Tuhan, kita meluapkan segala keinginan kita di hadapan Tuhan. Itu doa yang egois sebenarnya. Tetapi berdoa yang benar adalah ada saatnya di mana ketika kita berdoa, kita berusaha berdiam diri Bapak Ibu. Ya, kita berusaha fokus dan mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Ya, Bapak Ibu, berkualitasnya doa seseorang itu yang ketiga itu terlihat ketika kita berdoa itu selalu mengembalikan kepada kedaulatan Tuhan. Nah, hal inilah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa, baik ketika dia mengajarkan doa kepada para murid maupun ketika dia berdoa dalam Getsemani. Selalu saja
ending dari doa Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa biarlah kehendak Bapa yang terjadi, tapi janganlah kehendakku yang terjadi. Dengan kata lain, Yesus itu mau atau sedang mengajarkan suatu doa yang berkualitas. Selalu saja dalam doa Tuhan Yesus selalu memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya, namun selalu berusaha atau berserah kepada kedaulatan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita pelajari bersama Bapak Ibu, bahwa ketika kita berdoa, jangan pernah sesekali memaksakan kehendak kita, tetapi mari kita belajar untuk mengembalikan kepada Bapa di sorga. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Itu merupakan suatu tingkatan doa yang sangat tinggi Bapak Ibu, ya. Dan saya percaya hal ini bisa kita lakukan ketika hidup kita itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Bapa. Ya. Doa itu juga merupakan doa di mana kita itu duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Saya berulang-ulang menekankan bahwa berdoa itu adalah merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga dalam komunikasi itu tidak hanya terjadi percakapan satu arah, tetapi merupakan percakapan dua arah. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita juga harus berusaha bagaimana memberikan ruang kepada Tuhan untuk Tuhan itu bisa berbicara kepada kita apa yang Tuhan inginkan dari dalam hidup kita. Berdoa itu juga merupakan momen di mana kita itu mengesampingkan ya segala ego kita, harapan kita dan keinginan kita, namun kita berusaha bagaimana semuanya itu kita selaraskan dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar dan berusaha bagaimana kita bisa berdoa ataupun memiliki kehidupan berdoa yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami untuk bisa berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi pribadi yang selalu memaksakan keinginan kami, memaksakan kehendak kami, tetapi ajar kami Tuhan untuk bagaimana kami bisa mengikuti atau mengesampingkan ego kami, harapan kami, keinginan kami, tetapi menyelaraskan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, baik secara online. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ray Matius yang sudah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih dan kembali kita akan beribadah kembali 2 minggu yang akan datang. Mari kita bawa jiwa-jiwa dalam untuk Tuhan Raja kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam berdoa. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan dan juga beberapa doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, terima kasih Bapak, ibadah telah selesai dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kiranya terus ya Bapak, ibadah ini terus menjadi ibadah yang memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapak. Bapak, kami mau membawa persembahan yang terbaik di hadapan Engkau, persembahan perpuluhan kami, ucapan syukur kami ya Bapak, karena kami percaya segala berkat finansial yang datang, yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau yang terus memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bapak, kami juga membawa pergumulan sidang jemaat-Mu, kerinduan dari setiap doa-doa sidang jemaat-Mu, dari JKI Benuai Wolonggong ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang meriring, Engkau yang menjawab Bapak setiap doa-doa sidang jemaat-Mu dengan tepat pada waktu-Mu. Jalan keluar yang terbaik yang Kau berikan, kami percaya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, yang sedang sakit Bapak, dengan biru-biru kuasa Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik, yang tepat, yang cocok ya Bapak. Yang membutuhkan pasangan hidup, Kau berikan pasangan hidup yang seiman, sepadan ya Bapak, yang datang daripada Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami terus juga mau topang ibadah Natal kami, perayaan ibadah Natal kami nanti tanggal 11 Desember yang akan mendatang Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati ibadah Christmas nanti ya Bapak. Setiap jemaat dapat hadir dan dapat merasakan arti Natal sesungguhnya Bapak. Dan kami terus ya Bapak, biar kemuliaan nama-Mu ya Bapak yang kami agungkan, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus topang ibadah setiap apapun aktivitas gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita akan menerima doa berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya setiap berkat-Mu datang daripada Engkau Tuhan, menyertai hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.